Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Karena kita berdoa sebelum belajar doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa hikmatin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, oke anakku, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak kan absensi dulu ya. Kota kelas siapa yang tidak hadir, Nak? Alhamdulillah. Makasih ya, Nak. Ya, oke. Gimana kabarnya semua pada hari ini? Iya, alhamdulillah. Jadi sekarang kita itu lagi aktif-aktifnya ekskul ya. Nah, untuk anak-anakku sekalian ya, yang memiliki jadwal yang padat ya, harusnya bisa mengatur waktunya ya. Jangan sampai sakit ya, karena kegiatan yang begitu padat ya. Kemudian juga jaga pola makan ya. Dan juga semoga kegiatan kita ya selalu. Hari ini kita belajar tentang aljabar. Di mana manfaat ketika kita belajar aljabar ya. Nah, kita dapat memprediksi penjualan. Jadi ketika kita memiliki modal ya, kita dapat mengetahui berapa sebenarnya keuntungan kita nantinya ya. Kemudian selanjutnya menentukan pilihan harga ya. Contoh kecilnya misalnya kita beli satu pak buku ya, satu pak buku, kemudian harganya satu pak adalah 20.000. Kemudian mengembangkan rencana keuangan. Nanti tindak lanjutnya ini adalah misalnya begini, penghasilan kita misalnya 1 juta dalam per bulan. Dengan aljabar kita dapat mengembangkan ya. Jadi di bulan kedua nanti harusnya dapat 1,5 ya, atau 2 juta ya. Seperti itu ya. Jadi manfaatnya bentuk aljabar seperti itu. Kemudian selanjutnya mengembangkan skill yang dibutuhkan dalam bisnis ataupun berinvestasi. Selanjutnya materi prasyarat kita hari ini yaitu masih tentang bilangan bulat ya. Bilangan bulat, di mana di bilangan bulat ya, kalian sudah mempelajari seperti bilangan asli, bilangan caca, bilangan prima, genap, ganjil. Iya, seperti itu. Dan juga ada materi operasi hitung ya pada bilangan. Nah, coba angkat tangan siapa masih ingat contoh bilangan genap. Angkat tangan yang bisa memberikan contoh. Contoh bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, yaitu kelipankan 2. Oke, tepuk tangan dulu, Nak. Bisa. Ya, bagus, Nak ya. Nah, oke, selanjutnya siapa bisa memberikan contoh bilangan ganjil? Angkat tangan. Pak Isa. Silakan, Nak. Ya. Contoh bilangan ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Isa. Iya. Nah, ada yang bisa? Itu pertanyaan yang kedua lagi. Operasi hitung pada bilangan yang digunakan. Ayo, siapa yang masih ingat? Operasi hitung. Faisa. Jadi nanti ini semua akan saya rekap ya, siapa yang sering menjawab. Contoh operasi hitung pada bilangan seperti penjumlahan, ya, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini tadi semua jawabannya ya. Bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian operasi hitungnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran ya. Nah, sekarang kita lihat kompetensi dasar, indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada 2 ya. Yang pertama menjelaskan bentuk aljabar dan pencapaian kita hari ini ada 3 ya. Ya, mengenal bentuk aljabar, mengidentifikasi unsur bentuk aljabar, menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar.
Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya ini yang harus kalian capai ya. Setelah pembelajaran ini kalian harus bisa mengenal bentuk aljabar ya. Kemudian kalian harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar seperti variabel, koefisien, konstanta. Nah, tujuan itu tadi kita akan pelajari di materi mengenal bentuk aljabar. Kemudian yang kedua penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya. Oke, paham? Iya. Nah, Bapak memastikan dulu apakah sudah duduk semua di posisinya di kelompoknya masing-masing? Alhamdulillah. Kalau begitu ya, kita lihat amati video berikut. Setelah mengamati video, buatlah pertanyaan yang mendasar dari masalah tersebut. Ya, inilah sudah masuk pertanyaan mendasarnya. Jadi setiap kelompok tulis nanti satu pertanyaan yang mendasar dari video yang Bapak tampilkan. Saya membaca tentang aljabar dan saya menemukan tulisan 2x tambah 3. X tambah 3 itu apa ya? Oh, sekarang saya paham bahwa 2x tambah 3 adalah pembelajaran yang ada di matematika tentang aljabar. Untuk lebih memahaminya, marilah kita perhatikan percakapan yang ada berikut ini. Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP dan dia sedang belajar matematika. Nah, maksudnya seperti apa ya? Yuk kita pahami bersama-sama. Bagaimana bentuk aljabar sesuai dengan nilai buku yang dibeli Pak Thohir dan Pak Erik? Bagaimanakah dalam bentuk aljabar jika kita mendata barang tadi? Berapa keuntungan dari hasil penjualan 2 kardus dan 3 buku dan ditambah lagi 5 buku dari Pak Thohir dan Pak Erik? Bagaimana bentuk aljabarnya dari data yang ada? Berapakah bentuk aljabar dari buku yang dibeli Pak Erik? Seperti apa bentuk aljabar? Apa yang dimaksud dengan aljabar? Nah, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Nah, yang pertama ya, bagaimana menerapkan ke dalam bentuk aljabar suatu kegiatan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan unsur-unsur dari bentuk aljabar. Nah, sekarang diskusikanlah bersama teman kelompokmu tentang LKPD yang Bapak sudah share di LMS. Silakan buka akunnya masing-masing ya. Buka LKPD yang Bapak sudah share di LMS. Ingat, menunya adalah aljabar pertemuan 1 ya. Kemudian selanjutnya cari referensi yang terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang aljabar ya. Bapak sudah share di situ semua materi-materi yang terkait dengan aljabar. Silakan dibuka ya, ada di situ ya, ada 3 ya, ada buku, kemudian ada bahan ajar dan juga ada PowerPoint atau PPT di situ. Silakan dibuka-buka itu ya. Ya. Sudah dibuka semua? Ya, Bapak akan buka juga di sini ya. Ya. Kenapa nih? Oh, yang LMS yang kemarin. Itu aja yang kemarin ya. Yang kemarin kasih jalan hotspotnya itu di sana. HP ku. Baca dulu nak. Nah, baca dulu aturan mainnya, baca petunjuknya ya, dibawa ke bawah. Ya, baca semua dulu itu ya. Petunjuknya baca. Jangan sampai tersisa karena kalau kalian tidak baca nanti akan bingung nantinya. Baca yang halaman pertamanya itu ya. Hotspotnya sudah jalan nggak?
Sudah dibaca semua? Petunjuk, kemudian aturan mainnya, kemudian alat dan bahannya, ya. Nah, oke, kalau sudah dibaca, ya. LKPD-nya ada kompetensi dasar juga di dalam, ada tujuan pembelajaran juga di dalam. Petunjuk pelaksanaan LKPD 1 sudah dibaca? Iya, sudah. Kemudian pertanyaan esensial. Ini pertanyaan yang mendasar tadi ya. Yang tadi Bapak sudah utarakannya, bagaimana menerapkan ke dalam bentuk aljabar ya, dan bagaimana menentukan unsur-unsur dari bentuk aljabar. Bagaimana menerapkan operasi hitung pada aljabar. Kemudian di bawahnya lagi ada semua ya. Nah, silakan mengisi nama. Sekarang menyusun job deskripsi ya, atau job desk. Nah, perhatikan semua di atas dulu, saya kasih arahan ya. Nah, di job desk sekarang mengisi proposal kegiatan. Perhatikan arahannya Bapak ya. Pada hari ini ya, hari apa hari ini ya. Kemudian tanggal berapa hari ini. Kemudian di sini bulan ya. Kemudian sini tahun ya. Perencanaan proyek. Silakan berlanjut ke perencanaan proyek. Nah, gini, perhatikan dulu. Ini jangan sembarang mengisinya. Nah, inilah tugas pokok juga hari ini ya, menentukan perencanaan proyek yang kalian akan laksanakan. Kemana nak? Di sini yang terakhir ini tempat, di sini dulu tempat, baru tanggal, bulan. Ini ya saja yang salah Senin. Iya, kayak gitu ya. Memakai pukul juga. Iya bisa, lebih bagus lagi nak, harus ada pukulnya ya, begitu. Ya. Ini kalau pakai pukulnya bisa kalau cuman hari itu doang. Bisa di sini kan minggu kan minggu terus, jadi cuman pukulnya di sini. Oh iya. Bisa. Satu saja bisa, dua. Karena ada yang mewakili tuh. Saya lihat perkembangannya ya. Kelompok 5 ya sudah di tahap ketiga, sudah selesai dia. Ini Pak yang keterangan yang pengawasan pemajang. Keterangan nanti pengawasan ini nanti selesai diketik nanti dalam situ selesai tuh. Kalau misalnya hari pertama tuh hari Senin, sudah terlaksana. Karena perencanaan proyeknya sudah selesai semua, kita lanjutkan ke pengawasan. Nah, pengawasannya ini perhatikan dulu ya. Yang berperan penting di sini pengawasan adalah ketua kelompok. Ya, ketua kelompok. Jadi nanti diawasi ya di pertemuan pertama apakah hadir semua, dan juga ketua kelompok yang foto nanti ya, dokumentasi ya, baru kirimkan Bapak nanti, karena ada link nanti yang saya kirim ya, kirim di situ nanti ya. Data nama anggota keluarga yang masih bersekolah, misalnya ya ada adiknya namanya Obama misalnya, kemudian IGD misalnya, toh ada data di situ ya yang masih bersekolah ya. Seperti itu. Maksimal 2 ya, 2 saja ya. 2 saja, 1 orang ya. Jadi di dalam kelompok misalnya ini nanti kita kan 4 kelompok, misalnya kelompok 1, 4 kelompok, berarti semua data nanti ada berapa? 4 kali 2, 8. Berarti 8 nanti datanya dia di sini ya. Oke, mengerti? Oke, silakan diisi dulu. Silakan diisi ya. Tulisi dulu misalnya kita tahu siapa nama tak? Anggota kelompoknya siapa? Baru tulis ini nama anggota tak. Sama juga kita, siapa nama tak? Itu. Baru tulis namanya nanti. Anggota semua. Iya, kalau misalnya ini tuh siapa nama tak? Jumriani Mutiara. Iya, Jumriani. Tulis dulu Jumriani Mutiara, anggota keluarga Mas Bersekolah. Sekarang sudah selesai, kita melangkah ke tahap selanjutnya. Ya. Nah, di sini inilah yang pokok materi kita hari ini atau proyek kita hari ini, ya. Jadi
Ini nanti dikerja sesuai dengan rencana proyek ya, rencana proyek yang sudah kalian susun. Hari apa kalian mendata yang ini ya. Nanti isinya di sini ya. Seperti ini. Data nama anggota keluarga yang masih bersekolah ya. Jadi silakan ditulis ulang kembali nanti di sini ya. Yang masih bersekolah di sini ya. Kemudian di sini juga diisi ya sesuai dengan jumlah berapa anggota kelompok yang kalian tulis ya. Kalau hanya satu, kalau dua ya dua. Karena batasnya hanya dua ya. Hanya dua. Kemudian selanjutnya berapa jumlah pulpennya silakan didata ya. Berapa jumlah apalagi pensil warnanya berapa. Kemudian jumlah buku tulisnya ya diisi ya. Kemudian jumlah tipexnya juga diisi ya. Kalau tidak ada tulis 0 ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan 3 ya, kegiatan 3. Nah, setelah pengerjaan laporan ya atau kegiatan yang kalian lakukan atau proyek yang kalian lakukan ya. Nah, jelaskan nanti ya ini apa yang dimaksud dengan bentuk aljabar ya, sesuai dengan kegiatan yang kalian lakukan ya. Aljabar, kemudian variabel, koefisien dan suku. Nah, ini belum dikerja ya. Setelah kalian melakukan proyek nanti baru ini baru diisi ya. Kemudian nah, selanjutnya kegiatan 4-nya ya, ini kegiatan 4. Lakukan penjumlahan terhadap semua bentuk aljabar yang telah kalian data dengan ya. Jadi nanti kalian jumlahkan dengan yang Bapak kasih ini ya. 5W minus 3X plus Z plus 2 ya. Kemudian yang dibawanya lagi yang kedua, lakukanlah pengurangan terhadap semua bentuk aljabar yang telah kalian data ya. Jadi kalian data tadi ya, kurangkan dengan yang ini lagi, 3W plus 2X min Z ya. Oke? Paham? Iya, oke. Nah, ini pertemuan ya, pertemuan kedua nanti ya di hari Selasa, mempresentasikan hasil proyek. Nanti di rumah ya, ketua kelompok silakan diisi ya dengan mendiskusikan ya siapa nanti yang mempresentasikan siapa. Kalau 2 yang mempresentasikan silakan ditulis namanya nanti 2 di sini ya. Kalau 3 silakan ditulis 3 namanya. Moderatornya siapa? Silakan ditulis namanya. Yang menulis pertanyaan nanti. Nah, dari serangkaian kegiatan kita tadi ya, kita sudah melakukan ini ya, beberapa kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah ya. Kita sudah tadi ya menonton video, kemudian kita identifikasi masalahnya ya. Sudah. Masalah yang kita hadapi hari ini adalah tentang ya bentuk Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan LKPD ya. LKPD yang ini ya, kalian sudah share, yang Bapak sudah share ya. Itu dilanjutkan lagi, dan kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita presentasi. Jadi ingat ya sarannya Bapak, silakan belajar memang presentasi yang ditunjuk nanti di kelompoknya ya. Bagaimana caranya membuka, bagaimana caranya memberikan apalagi pertanyaan atau jawaban. Iya, oke. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ya memberikan manfaat untuk kita ke depannya dan menjadikan kita manusia yang sukses di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, cukup sekian nah ya. Ketua kelas silakan disiapkan. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saib. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan absensi dulu ya. Faiza, siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Oke, makasih, Nak ya. Oke, gimana kabarnya semua? Iya, jadi harus jaga kesehatan ya. Karena tinggal menghitung hari kalian mid semester ya. Semester. Jadi untuk yang punya jadwal yang padat, ekskul yang silakan semua dilengkapi ya perlengkapannya ya, seperti laporan ya yang mau dipresentasikan nanti di atas, pulpen, buku ya. Nah, sudah semua siap? Iya. Oke, smartphone-nya juga jangan ketinggalan ya. Nah, bisa, nggak jadi nanti pakai HP-nya saja, bisa juga masuk nanti kalau ada jurnal refleksi yang mau diisi ya. Ini. Iya, hari ini kita masih belajar tentang aljabar ya. Banyak pekerjaan yang sangat membutuhkan aljabar, seperti yang pertama ahli kimia ya, ahli kimia. Ini ahli kimia adalah seseorang yang mengawasi dan meneliti. Pada pertemuan lalu ya, kita sudah melakukan beberapa kegiatan ya. Yang pertama mengidentifikasi masalah. Ayo, masalah apa yang kemarin diidentifikasi? Masalah apa? Iya, membuat bentuk aljabar. Kemudian kalian sudah memiliki rencana proyek. Sekarang kita lanjut ke ya presentasi kelompok ya, presentasi kelompoknya. Persiapannya sebelum kita presentasi ya, siapkan semua ya perlengkapannya. Yang pertama yang mempresentasikan nanti ya, yang mempresentasikan nanti. Jadi Bapak sudah jauh-jauh hari ya pertemuan yang lalu tanya bahwa berlatih memang bagaimana caranya berbicara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Dwi Salsabila Putri yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 1. Selanjutnya penyampaian materi. Saya persilahkan Faiza Ikramia untuk menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Faiza Ikramia, bertugas sebagai pengajar. Judul proyek kami yaitu membuat bentuk aljabar. Tujuan proyek kami adalah agar dapat mengenal bentuk aljabar, agar dapat mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar seperti variabel, koefisien, konstanta, dan suku, agar bisa melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menjadi 4 tambah 2W tambah 3Y kurang X. Itulah tadi penyampaian materi dari teman kami Faiza Ikramia. Berdasarkan materi yang dibahas tadi, apa ada pertanyaan? Berapa hasil dari jumlah dari keseluruhan pulpen, buku, pensil? Jumlah pulpen sama dengan W ditambah W tambah W tambah W menjadi 4W. Jumlah pensil warna 2X tambah 1X. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek yang kami sudah lakukan. Perkenalkan, nama saya Sakina Ramadhani dan teman saya. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang meliputi teori bilangan geometri,
dan analisis penyelesaiannya, atau aljabar adalah bentuk matematika yang penyajiannya. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya tolong dimaafkan. Sebelum kami menutup, mungkin ada pertanyaan? Pertanyaan dari kelompok 3 yaitu berapakah hasil perjumlahan antara buku tulis, pulpen, tip X, dan pulpen semerangan 1W ditambah 3W tambah 2W tambah 3W sama dengan. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai presentasi hari ini, lebih baik kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita masih dapat bertemu. Baik, kita mulai. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Nur Syafika. Saya bertugas sebagai moderator pada kelompok 3. Dan perkenalkan teman saya bernama Ayrin Nasyura. Tanpa banyak basa-basi lagi, berdirinya kami di sini bukan karena tidak dikasih kursi, tetapi kami berada di sini untuk berpresentasi. Langkah proyek: mendata anggota keluarga yang masih bersekolah, menghitung jumlah alat tulis yang dimiliki, mencari hasil variabel koefisien dan suku pada data yang Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan, bukan sesi curhatan, jadi tidak usah panjang lebar. Apakah bentuk aljabarnya termasuk polinomial? Bentuk aljabar yang kalian susun ya, maksudnya ya. Hasil tersebut dapat dihasilkan dengan aljabar polinomial karena melebihi 3 suku. Iya. Oke, tepuk tangan dulu nak untuk kelompok 2. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada perasaan mohon diungkapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu nak untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Humaira Putri sebagai moderator dan IGD Raka Dilansyah Putra, dan juga Rehanun Najwa Salim sebagai penjelas materi, juga Khaila Alika Maharani sebagai pencatat pertanyaan, beserta anggota kelompok 4 yaitu Naufal Fauzi Irfan. Adapun topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu pendataan dalam bentuk aljabar. Alat dan bahan: smartphone, kertas A4 secukupnya, buku tulis, pensil, pulpen hitam, pulpen warna. Data anggota keluarga: nama anggota kelompok 1 IGD Raka Dilansyah Putra. Data nama anggota keluarga. Kami persilahkan untuk sesi tanya jawab. Berapakah jumlah tip X, pulpen, pensil warna dalam bentuk aljabar? Bentuk aljabarnya 2W tambah 12X tambah 4Y tambah 1. Variabelnya W, X, dan Y. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua kelompok dan dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan dan kekurangan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan nak untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Maizila yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi bentuk aljabar. Adapun anggota kelompok saya adalah Syifa Alia Reihana yang bertugas sebagai penyaji data, Pakwita Aluna Tamrin yang bertugas sebagai pencatat pertanyaan, Kaiza Alika Mahariska, dan Muhammad Sabirin. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Syifa Alia Reihana. Aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Daftar isi laporan, tujuan proyek, alat dan bahan, langkah proyek, penyajian data, isi laporan. Aljabar dapat membantu pedagang untuk menghitung besar kecil keuntungan atau kerugian yang dapat. Setelah penyampaian Syifa tadi, dipersilahkan untuk teman-teman semua untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Obama. Yang mau saya tanyakan, apakah yang dimaksud dengan Adalah suku baik. terima? Dan saya mau tanyakan lagi, dari mana hasil penjumlahan?
Baik, akan kami tutup di sini. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan atau kekurangan kami yang salah dalam penyampaian kami tadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman saya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang aljabar. Judul proyek mempelajari aljabar dan menyelesaikan dalam bentuk aljabar. Daftar isi. Itulah materi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Bagaimanakah bentuk penjumlahan aljabar pada kegiatan 4? 6 dikurang 36 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan minus 24. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun Ali sebagai moderator dan nama teman saya yaitu Triani Saskia. Judul proyek kami yaitu aljabar. Data nama anggota keluarga yang masih sekolah. Nama anggota kelompok 1 Muhammad Fadli Yusuf Imran. 1. Data nama anggota keluarga yang masih sekolah. Selanjutnya, ya, kita akan merangkum kegiatan kita, ya, mulai dari pertemuan pertama kemarin, ya. Nah, sekarang Aljabar adalah salah satu cabang ilmu matematika yang menggunakan simbol dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian untuk pemecahan masalah. Unsur-unsur aljabar terbagi menjadi 3, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Sedangkan koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Derajat, pangkat dari variabel, suku sejenis suku yang mempunyai variabel dan derajat yang sama. Zalika, ya. Pengumuman kelompok terbaik, ya. Kelompok yang memperoleh juara 3, ya, juara 3 atau kelompok terbaik 3, ya. Kelompok terbaik 3 diraih oleh kelompok rahasia Obama sama Jode, ya. Kelompok terbaik 2 diraih oleh kelompok 2, ya. Kelompok 2, ya. Terbaik pertama diraih oleh kelompok 1. Silakan didokumentasikan dulu yang punya HP. 1, 2. Ya, sebentar dulu, Nak. Materi pertemuan kita selanjutnya adalah tentang, ya, perkalian dan pembagian, ya. Operasi operasi aljabar, tetapi masuk di perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, untuk jurnal refleksinya, ya, ini untuk pembelajaran kita ke depannya mana bagusnya, ya, bagaimana baiknya pembelajaran kita
ke depan lebih baik lagi ya. Silakan isi nanti di rumah ya jurnal refleksinya, sudah ada di LMS ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita jadi manusia yang bermanfaat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian ya, silakan ucapkan Faidah. Waalaikumsalam warahmatullahi